good option juga sih, atau nggak Gatot kalau untuk tim Liquid lah. Gatot ya. Atau Carmilla. Carmilla. Ya terakhir kali kita ngeliat Widi ya, kalau untuk Hero Baden biasanya dia langsung di Carmilla. Gak tau kenapa aku di sini ngerasa Carmilla belum bagus-bagus banget karena belum ada alasan yang konkret ya untuk ambil Carmillanya. Karena emang belum kelihatan juga kan dari SRG. Mid lanernya mungkin yang momentum stopper nggak sih nih dari SRG? Ada Chow, ada Suyo yang bisa masuk-masuk. Valen. Iya, stopper gitu loh. Jagaan Kufra. Oke. Ini jujur ya, walaupun Hylos menurutku nggak bagus-bagus banget, tapi emang Hylos dibutuhkan banget sih untuk open dan nge-screening si Kufranya. Atau main Cici? Oh. Cici kurang badan sih Om. Kurang badan sih Om. Justru ini kalau emang cowoknya di WD ya, di sini mid lane-nya si tim Liquid ini udah enak banget gitu buat nge-freeze si Vexana sama si Kufra karena emang menang match up juga kan. Paling hati-hati di break sama si Hayabusa aja. Iya, Hayabusanya sih kuncinya sih. Atau ya, let's see Arlot apakah bakal work? Arlot. Ya, Chow, Eve, Suyo, rata-rata ada sisi juga. Dan so far kalau misalkan kita ngomongin Arlot ya, kalau Kufranya miss, itu bakal gampang diserok ya sama si Chip, tapi Chip flex juga nih. Oke, itu dia lengkap sudah berarti untuk game yang kedua. Prediction langsung dari Paris dan langsung aja kalau gitu kita serahkan kepada para casters. Awal dan juga Papulon take it away. Nah, itu dia ya. Drafting di game yang kedua sudah selesai. Yes. Mudah-mudahan tetap ada hasil baik yang bisa didapatkan oleh tim Liquid ID. Ya, akankah menjadi 2 poin untuk tim Liquid? Oke. Langsung aja kita lihat sama-sama pastinya untuk di Lah, kebalik. yang kedua. Dimana kalau kita ngeliat di match sebelumnya Pak, Hayabusa dari Skies ini sulit untuk ditangkap. Betul. Dan harusnya tim Liquid ID sudah akan menanggulangi hal tersebut. Ya. Karena mereka sudah belajar kan tadi di match sebelumnya. Benar. Harusnya itu bisa menjadi satu acuan lah untuk bisa mendapat kemenangan lagi di game yang kedua. Alright, karena kita akan langsung melihat bersama-sama di game yang kedua. Final lower bracket antara tim Liquid ID dan juga Selangor Red Giants. Yep, satu tiket menuju babak grand final diperebutkan. Yes. Akan menjadi milik siapa dari kedua tim ini? Oke, dan apalagi mentalitas mereka diuji nih sekarang. Ya, Sebenarnya kalau kita lihat, ini buff tuan rumah yang full house juga. betul. Tapi justru itu bisa jadi sebuah beban tersendiri loh untuk SRG-nya. Ya kan apalagi satu-satunya harapan gitu loh. Banyak banget ekspektasi lah. Apalagi lagi mempertahankan gelar kan. Ya, oke, ini dia Aran masih cukup pede ya untuk bisa memberikan gangguan terhadap Kram itu sendiri dan Pavian mendapatkan satu monster jungle. Alright. Oke, Yumxia masih level 1. Yumxia dalam keadaan tidak baik-baik saja, tapi dengan Revitalize tadi membuat pergerakan dari Widing untuk mencari Yums masih berhasil kabur dengan satu pelikan yang dimiliki. Hanya saja sekarang pertempurannya masih berlanjut kah? Masih dikejar dan gagal. Yap, dan kita ngelihat bahwa ada Chow yang digunakan oleh Aran. Ya. Yang biasanya kalau kita ngeliat Chow untuk tim Liquid ID, ini tuh udah semua mata tertuju pada Widi. Nah, ini yang agak sedikit berbeda. Tuh, setiap cheese. Kalau ada stiker itu keluar tuh ya mereka ya. Iya. Gitu. Oke, basic command emblem juga ya untuk Kramnya juga di situ beserta dengan satu buah bahkan 2 ya movement tambahan dari agility Yep, dan juga wait. Wondrous Blessing-nya. Terdorong dengan satu Spirit Mystery. Sejauh ini masih cukup aman Eroshiki berada di landingnya walaupun Yums sudah menampakkan wujudnya. Alright, masih terlihat untuk jauh lebih hati-hati ya untuk di game yang kedua ini. Kayak game 1 tadi udah baku hantam, tapi sekarang coba untuk menghindari terlebih dahulu adanya teamfight early game. Karena Turtle sekarang juga udah muncul mencari level 4 terlebih dahulu di arah tengah nih untuk Aran dan juga Yeskiel. Oke, Aran sudah level 4. Mungkin siap untuk bisa menjauhkan dari sekisnya. Tapi Hayabusa di total yang pertama kayaknya bukan menjadi sebuah pilihan dasar. Pilihannya adalah Yums yang memang langsung diajar begitu saja. Bahkan Spirit of Destruction pun tadi nancep ke arah tubuh dari Yums. Mereka masih ingin lebih. Mereka masih ingin mendapatkan lagi satu player kan, di mana Kran berjuang sendirian. Ada satu quad shadow, Phantom Shuriken, Revitalize langsung dibuka. Belum bisa menghantarkan damage yang cukup maksimal. Tapi Sekis harus kembali lagi menuju ke posisi semula. Dan Kran sendirian. Dengan adanya split juga belum ada target yang tertuju kali ini tim Liquid ID. Kembali mereka menunjukkan bagaimana tugas mereka dijalankan dengan begitu baik. Cheese, ini tuh kayak komando. Kramnya sih. Mau sampai kapan sih?
Kalau kita di sana juga kita ikut-ikutan, Pak. Ikut, gue di sini tadi ikutan juga. Cih. Lagi nge-flash ada keluar stiker tuh. Hii. Malaysia boleh. Itu tapi dari Iron Shiki ya. Ya. Oke, tapi untuk sejauh ini juga ya belum ada tim fight kejut dari Widi Ya. yang membawa shortcut. Belum kelihatan. Masih cukup aman-aman aja, tapi komit yang dilakukan sama tim Liquid ID dari tadi bagus banget loh. Job desk-nya dijalankan dengan begitu baik juga, mau target siapa juga. Dan ternyata Aran dengan cowoknya nggak kalah bagus loh untuk Widi, untuk kaki Widi. Plus Iron Shiki juga dari tadi ya bisa ngedelay beberapa wave minion untuk Innocent itu sendiri. Makanya coba lihat dengan level yang mungkin agak sedikit unggul dari Innocent, dari Iron Shiki. Innocent tertinggal, Katapult tadi susah banget didapetin. Benar-benar didorong dengan Spiro Miseri terus-terusan. Karena ada sharing EXP dari Turtle juga kan. Plus tadi dia menyumbangkan assist berkat Spear of Destruction yang nyangkut. Jadi ya secara laning yang mungkin masih so-so aja, tapi masalahnya dari itu dia sharing experience, dari assistnya juga. Nah mulai kan? Oke. Yeesh. Satu Aksia Tareng. Satu aja karena semuanya tersishis sama kram. Tapi untuk di area jungle ini juga sebenarnya masih cukup aman-aman aja ya. Tapi yang dilakukan sama tim Liquid ID adalah mereka bermain team fight rapat. Sehingga Shadow Kill ini damage-nya nggak maksimal. Oke. Kram sangat kuat. Siapa yang akan menumbangkan Kram secara langsung nih? Kayaknya untuk burst-nya nggak cukup ya harusnya ya. Harus benar-benar dipok dulu nih. Dan tugas dari Iron Shiki berarti nantinya di dalam satu buah team fight untuk bisa mencicil keberadaan dari Kram-nya. Ya, dari masing-masing god lanernya sudah menuju ke area mid untuk bisa menumbangkan tapi ditendang begitu saja. Untuk sekarang Aran berhasil. Masuk ke dalam satu portal, coba lihat. Benar-benar Kramnya diajak menuju ke arah keramaian. Ada satu lagi Tyro Red tadi berhasil mendapatkan karena Yesiel. Menjadi satu hal yang tidak baik untuk tim Liquid ID ditembakin Jet Sonata. Ya tiba-tiba menghilang ternyata ada shortcut yang Ya. dibuka. Karena tadi sempat buka The Way of the Dragon ya untuk ngincer ke arah teknisnya. Waduh, itu Widinya langsung terkepung Widinya. Sulit untuk bergerak Widi. Hilang seketika dan ada Iron Shiki yang hadir ke area mid. Dan kita jangan lupakan ini adalah hero nyamannya Yunus juga dengan Kufra. Ketika dari tadi momentumnya dan bahkan membuat akhirnya pun dari Turtle akan bisa jatuh ke tangan dari SRG dengan gangguan-gangguan yang cukup berarti. Dan tadi Yeskiel yang tertangkap di area tengah peperangan. Yeah. Iron Shiki bergerak ke arah bottom lane juga. Sehingga kali ini dari Gold yang tadi sempat dipimpin sama tim Liquid ID perlahan direnggut dan bahkan bisa dikejar dengan 3 poin kill yang bisa ditabung sama Selangor dan Giants. Yep, sementara saya kalau lihat ada in total ada 3 player, tapi Mafian sendirian, Innocent. Berhasil terpancing dan Aran. Gagal untuk bisa mendapatkan karat dari Innocent. Mundur lagi semuanya. Ya terlalu jauh dari jangkauan tadi Ya. Flicker juga sebenarnya sempat dikeluarkan namun terlalu dalam di dalam satu buah outer turret berlindung sudah sehingga nggak ada inisiasi yang bisa dilakukan oleh tim Liquid ID dan untungnya Arannya nggak tumbang. Jadinya nggak rugi-rugi banget, cuman kebuang resource saja. Itu tadi kayak dunia berhenti beberapa saat itu. Lah, Berhenti napas ya. lah nggak kena. Jauh-jauh nggak nyampe juga. Dan ya masih cukup aman dari event-event jungle dan Innocent. Sudah selesai dengan Sky Piercers-nya. Jangan sampai dia bisa nabung poin-poin kill karena kita lihat kill terbanyak sepanjang M6 itu Innocent dengan 1905 itu pakai Granger. Ya, sejauh ini masih ada 2 assist saja yang udah dikantongin. Sekis, ada 1 quad shadow, Phantom Shuriken, Widi. Apakah terpancing? Tidak. Tidak, nggak akan langsung terburu-buru mengeluarkan shortcut-nya. Masih cukup aman. Iron Shiki, Golden Staff sudah terselesaikan. Trinity-nya masih belum selesai tapi masih butuh waktu. Oh, Waduh, hampir aja Aran. Dengan 1 sunpoint tadi dia berhasil untuk bisa menggocek tapi sejauh ini dengan 1 lagi. Watching ball yang sudah dibuat oleh Iron Shiki akan masih cukup debek. Tapi Yumcha masih kabur. Tapi tidak butuh waktu yang lama karena Yumcha pun menghilang. Sama-sama sejauh ini hilang dari 1 play tapi kepada Kram-nya. Satu bisa mendapatkan 1 play dan Kram menjadi korban kedua di dalam pertempuran di mana Widi aku langsung lejat seketika Sekis hampir saja. hampir aja nancep sebenarnya. Tapi ya, Shadow Kill buat Shadow. Oke, masih ada Iron Shiki hadir dengan habis Walker dan juga Spear of Misery. Wah ini kita yang deg-degan ya. Ya, Banyak banget tadi gerakan-gerakan yang bikin ngilu sebenarnya. Sementara untuk item build-nya tadi agak sedikit berbeda ya. Jadi nggak untuk Granger-nya Rossi nggak buru-buru bikin Skyper sekarang item kedua. Jadi Skyper terusnya Innocent. waduh itu coba lihat Aran yang ngejar coba sampai belakang. Dan sekarang Aran gagal. Widi hadir. Akankah mereka komen untuk bisa melakukan kebawaan? Apakah benar saja Sokan udah langsung dibuka dan mereka siap untuk bisa melakukan kebawaan. Tapi mana Sekisnya menjadi
menjadi korban di dalam pertempuran. Coba lihat, ada Kram yang tertinggal tapi Kramnya udah bersiap untuk berhasil menaiki ke arah satu player. Widhi menjadi satu orang yang harus membayar itu semuanya. Alright, ternyata tim fight dadakan yang kembali bisa dibawakan. Pertukarannya tidak menjadi adil seharusnya. Romer tukar jungle tapi SRG akan memanfaatkan waktu untuk bisa menghancurkan turret demi turretnya. Dan ya, ini bahayanya adalah Innocent udah punya 30 stack dari Sky Piercers. Itu yang tadi eksekusi di saat adanya satu buah grab yang dibuka sama Crab. Itu bisa langsung di follow up juga sama Innocent-nya. Mendadak ada 3 poin kill ya di dalam tuh dari Innocent. Ini akan sangat berbahaya sekali. Kita tahu bagaimana Innocent dengan Granger yang dia gunakan. Tapi pertempuran masih berfokus di area mid. Yap, masih coba untuk mundur lagi juga. Goldnya sekarang sengit banget, gak ada yang terlalu memimpin, gak ada yang terlalu mendominasi, semuanya dibagi dengan cukup rata. 2 turtle untuk SRG, dari poin gaza juga sebenarnya diunggulkan oleh SRG ya. Tapi ya ini, tim Liquid yang punya celah-celah lagi dan bahkan Kramnya bakal coba untuk langsung mengusir mundur Fabian di bottom lane. Oke, ada shortcut yang dibuka kembali. Akankah semuanya coba di dalam pertemuan tersebut? Coba dari Aaron Shiki di bagian belakang. Masih cukup free untuk bisa mengatakan damage ya. Tapi posisi di mana Kramnya masih menaiki karena satu player dari Innocent yang tertangkap basah. Innocent yang berhasil dihancurkan. Sekis tidak berhasil untuk bisa masuk ke dalam area pertempuran yang masih dibangun oleh kedua tim. Di mana pergerakan dari Aaron Shiki masih berhasil keluar lagi dari ancaman begitu mengerikan. Ada satu backup dari YSK yang begitu indah juga dari Kram. Mau kemana? Masih dengan 12 bulir-bulir lucu tersisa sedikit dan Kram berjuang sendirian. Ada Iqbal keluar yang tepat menghujam pundak dari Sekis. Sudah secara total 4 pemain yang hilang. Dari Kram maksudnya baru Dari kan. Wah, Kramnya hilang. salah tuh gua sampai nyebutnya tuh. Dan SRG. Wah, Mereka bakal coba untuk maju tadi, tapi itu dia backupan. Shortcut tepat waktu. Membuat tim Liquid ID sekarang kembali memimpin dan Sekais bakal coba untuk melakukan adanya sedikit kontes menunjukkan saja, tapi kayaknya nggak bakal paksa sih 1/4 sabar. wah, itu kalau tadi Sekis berhasil masuk ke dalam dada penirona, wah itu FYP 2 tahun loh. Jedak 2 tahun jedak jedukul. Gurem-gurem mata lu. Sampai jadi brutal ya. Iya, sampai salah ngomong gue tadi. Panjang juga itu team fight-nya ya. Emang dari tadi kan, dari game Iya. pertama tim fight-nya panjang-panjang dan banyak gerakan-gerakan yang sangat-sangat mengejutkan gitu loh. Tiba-tiba lo kok balik lagi, tiba-tiba lo kok perang lagi. Gimana tadi juga Iron ya? Abis Walker-nya itu tepat-tepat waktu terus gitu loh. Tadi Innocent-nya tumbang sama Pierce, damage dari piercing serangan itu loh. Iya. Boleh-boleh gitu. Boleh-boleh dan posisinya aman banget. Dan sekarang Lord sudah berjalan di area bottom lane. Oke. Ini dia, ada pergerakan lagi dilakukan. Mereka sudah masuk ke dalam area defensif dari SRG. Alright, Lordnya akan dibiarkan terlebih dahulu. Satu wave di arah tengah bakal dimanfaatkan oleh tim Liquid ID untuk bisa mendapatkan outer middle turret harusnya. Oke. Tapi kayaknya SRG melakukan penjagaan ketat nih Spiral Destruction-nya pada arah siapa? Oh, di bawah. di bawah. Sekis masih sempat kabur dengan satu poin. Yums! Weh, Yums! Ayo naon eta? Di bagian belakang Fabian dan juga dari Shiki. Akankah mereka sempat bisa mendapatkan karena dari Yuda Fajar saja? Kombinasi damage begitu indah, tapi sejauh ini tajam. Sekis masih dikejar oleh Iron Shiki. Dan Iron Shiki menunjukkan bagaimana agresivitasnya dikejar. Dan Sekis yang hilang. Oke, shortcut dibuka kembali. Stormy pun menghilang. Stormy merasakan badai yang kembali masuk menghujam tubuhnya. Dan itu dia, badai yang besar kadang tidak terlihat dan itu dia Iron Shiki yang begitu luar biasa gemilang. Oke, ini dia. Mereka bersiap masuk. Mereka bersiap menang dan ternyata tidak loh. Tidak, gak terlalu terburu-buru karena memang perlahan juga pemain-pemain dari SRG yang bakal spawn ini masih dikalkulasikan dengan baik oleh tim Liquid ID. Mereka nggak maksa, mereka nggak overhype. Itu yang paling penting, mereka nggak bener-bener terus-terusan overextend team fight. Dan ya masih bisa disengage juga, berpuas dengan hancurnya 2 base turret. Ini udah cukup menjadi modal tim Liquid ID, memegang kendali dengan 7.200 gold sekarang yang dipimpin. Karena bentar lagi juga harusnya Lord yang in-hatch akan segera muncul. Apalagi lane jauhnya juga ini bisa dikontrol dengan adanya pergerakan dari Iron Shiki yang dari tadi Spirit of Destruction-nya on point terus. On point terus. Positioning-nya bagus banget dan tiap keputusan yang dilakukan oleh Iron Shiki, aku melupakan banyaknya flicker-flicker yang mengerikan dari dirinya. Karena tadi juga ya, selain dari abis Walker-nya emang bagus untuk menggocek, Spirit Misery-nya juga sering banget tepat waktu, efektivitasnya itu. Jadi di saat ada Quad Shadow mendekat ke arah dari Iron Shiki, didorong lagi, hilang lagi momentumnya. Dimana tadi damage udah masuk juga, jadi sekalinya Sekis mau masuk itu resiko gede banget loh. Malefic kan sekarang dimiliki oleh Iron.
Malphite Gun ya. Makanya positioningnya akan semakin enak. Ya. Kok kan range-nya paling dekat. Betul. Jadi sebagai marksman butuh Malphite Gun ini yang membuat akhirnya bisa jaga lebih jarak nih ya. Yang dilakukan pula. Dan ada shutdown tadi terhadap Innocent yang cukup mahal harusnya. Nge-boost lagi. Dan Lord bakal dipegang dulu oleh tim Liquid ID memancing adanya keributan. Dan masalahnya makro play-nya di sini dijalanin sama 2 orang. Iya. Aaron Shiki dan juga Widi. Cuman masalahnya sekarang di area dari Lord ini kuantitinya bisa dibilang kalah loh. Ada 3 melawan 4 yang memang sudah standby. Sementara mereka membayangi dari kejauhan untuk bisa melakukan split push kayaknya. Karena bisa move dengan cepat. Oke, Yumsya. Akankah dia mau lompat ke area depan, tapi sepertinya dari Tyron, Rage ataupun dari Tyron, dari fans yang memang ingin dia keluarkan ditahan dulu. Dan juga tadi Win of Nature-nya ke-trigger ya dari Aaron Shiki. Aran cukup santai, ada Tyron defense yang memang sudah dicas, berhasil mendapatkan area di depan, Papian masih jauh ini dan sekarang Papian berhasil mendapatkan Wokja. Ada Shadow yang dikeluarkan, tapi dengan SOT dan sekarang ada Sekis yang jadi korban, tapi ternyata sampai Aaron Shiki berdua sendirian, tapi ditembakin oleh Innocent, bahkan Aaron dia terjebak. Double kill dari Innocent. Alright, double kill. Memang satu tukar dengan adanya 3 pemain Lord yang dimiliki oleh tim Liquid ID harusnya akan muncul di saat pula waktu dari YSL akan spawn. Karena mereka kalaupun memang spawnnya agak lebih lama, ingat Widi, dia harusnya masih punya shortcut yang walaupun sekarang belum ready. Ada purple buff masalah di dalam kakinya sekarang. Gak sempat ternyata. Beberapa second lagi ya. Akankah mereka emang mau memaksakan keadaan? Karena Roshiki sudah hadir, Aran sudah hadir, tapi keputusannya adalah mereka mundur dulu. Mundur. Tapi dari tadi Spirit of Discretion-nya on point terus ya. Walaupun ngejar ke arah Sekes yang akhirnya ngebuat dari Roshiki kena shutdown juga. Tapi itu gerakan-gerakan yang mengerikan. Itu tadi kalau nggak ada yang touch tuh ya, selesai tadi kayaknya Sekis. Bisa ya. Masalahnya ada goyang dikit sebelum purify. Jadi damage per second-nya nggak masuk semua. Betul, masih sempat goyang dikit tadi sebelum purify itu. Alright. Dan membiarkan kembali dari lane bawahnya terdorong dulu, lane atasnya sedikit di freeze. 7.200 gold yang tadi sempat dipegang sama tim Liquid ID ini perlahan juga mulai dipersempit lagi, diperkecil gapnya. Pavian udah punya 1 buah Winter Crown. Itu yang akan dibuat. Dia tadi bahkan di saat adanya targeting ya dari Yums ke arah Pavian, dia aja masih bisa retreat. Apalagi kalau misalkan dia akan lebih survive dengan adanya Winter. Pavian kaget. Kaget. Dia masuk ke depan, lah ada keram. Jangan sampai dia. Pergi lagi dah. Jangan sampai masuk ke rumputan yang berbahaya ya. Oke, Blade of Despair menjadi item pilihan terakhir untuk Innocent ya. Tinggal berganti lagi nih untuk dari 1 buah sepatunya yang masih belum diganti oleh Innocent dan juga Aaron Shiki. Karena ini udah masuk ke pertengahan game, menuju ke arah late game juga. Dan Aaron Shiki benar-benar dari tadi mau target juga susah banget. Dan Sekais gak seluas tadi di match sebelumnya loh. Match sebelumnya, wah lincah bener itu Hayabusa. Kenapa? Ini berarti kalau dihitung-hitung buset deh udah ada 5 poin kill ya. Tapi tadi udah hilang 1 ya. Hilang 1. Tadi dia punya Sky Piercer ya. Terus dapat poin kill 3 ya. Jadi harusnya sekarang stacknya 42 atau 41. Biasanya hilang 7 kan. Enggak, dari 30 hilang 30% kan jadinya kayak 21. Nah, 21 terus dia dapat 2 poin kill lagi ya. 41 mungkin sekarang. Iya. Oke. Hilang 9 berarti ya hilang. Iya kan 30% ya dari Oke. 20. Dan Lord akan segera muncul lagi di arah bottom lane. Lord yang masih belum ter-evolve sebenarnya, masih di menit ke-16 juga sekarang. Dan ini sayangnya base turret atas belum hancur sih ya. Sehingga belum ada distraksi yang lagi bisa dimanfaatkan sama tim Liquid ID. juga di bawah. Iya, makanya bawahnya bisa dipegang sama Red Giants karena ya dia bisa clear sambil ngintip-ngintip ke arah Lordnya. Oke, dan Aran sudah ambil posisi, sudah siap untuk persami di area rumputan tersebut. Tapi Yums melihat dari kejauhan, Tyron Revenge harus berhati-hati, hampir saja terkena ke arah Aran. Oke, ada serangan kah? Dimana Kram yang mulai maju? Serangan Destruction, sudah mulai connect pula, tapi Kramnya diusir coba ke tempat yang berbeda. Mereka mundur. Yap, ada shortcut yang udah dibuka juga ternyata ya. Oke, ada shortcut di dalam area tersebut dan Kramnya masih mencari celah. Ditembak lagi oleh Valkor yang memang terlihat dari Pavian. Maju lagi Pavian mengangkat damage-nya. Tapi ada satu tadi di mana tadi Winter Kramnya. Lanjut menggocek hal tersebut. Namun sekarang untuk Aran yang berhasil menggocek hal yang dapat pertempuran terjadi depan oleh di depan dari luar tersebut di mana Kramnya berhasil menghilangkan dengan cepat. Dan Innocent satu terakhirnya. Innocent berhasil ditumpahkan dan Aaron Shiki benar-benar menyala. Oke, dan yang bakal dikejar double kill untuk Aaron Shiki
kedua. Oke, ditendang lagi, dijauhkan lagi dari Rufaja. Iron Shiki membantu bisa mengatakan damage. Yuk coba mengira mantap, Yuk ternyata masih berhasil selamat. Fenomen terjadi kembali, ada di The Touch yang kembali merusak suasana. Dan menyicil ke arah base-nya sekarang. Oke. Apakah menjadi endgame? Oke, masih endgame. Wow! Tim Liquid ID match point di depan mata Iron Shiki. Benar-benar menggila. Benar-benar luar biasa bagaimana sebuah riset yang dilakukan. Pembelajaran juga. Tamparan-tamparan yang terjadi. Apakah Cinderella story dari lower bracket akan kembali terjadi untuk tim Liquid ID? Oke. Karena mereka juga seperti itu perjalanannya. Mereka turun dulu ke lower bracket. Betul, sebelum mereka menjadi Raja Galaksi ya Ule. Betul. Dan wow, bagaimana mistake-mistake yang diminimalisir betul-betul menjadi